Halo teman-teman investor, ketemu lagi dengan Roy di sini. Dan di video kali ini kita akan belajar mengenai nilai intrinsik ya, yaitu metode yang diperkenalkan oleh Pak Benjamin Graham supaya kita tidak membeli kucing dalam karung ketika berinvestasi di pasar saham. Selengkapnya kita bahas dalam video kali ini. Jangan lupa guys, sebelumnya subscribe dulu dan tekan loncengnya. Let's go kita bahas. Oke teman-teman, kita langsung pindah ke layar monitor ya. Kita akan membahas pada video kali ini mengenai nilai intrinsik ya. Kayak beberapa bulan yang lalu ada yang nanya juga di kolom komentar bagaimana sih cara menghitung valuasi dari sebuah saham gitu ya dengan nilai intrinsik, dan kita akan coba bahas dalam video kali ini. Seperti biasa, disclaimer on dulu teman-teman, tidak ada ajakan jual beli dan ini sifatnya investment research. Nanti kalau disebutkan satu saham tertentu itu adalah untuk edukasi saja, tidak ada niat untuk menjatuhkan stakeholders tertentu ya. Oke. Nah, intrinsic value itu diperkenalkan oleh Pak Benjamin Graham ya. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah bahwa setiap perusahaan itu ya, di balik lembar-lembar sahamnya itu ada bisnis dan mereka itu punya value teman-teman ya. Punya value. Nah, value itu tercermin dari mana? Dari kinerja perusahaan dan laporan keuangan. Oke, ini penting. Jadi dengan kita melakukan perhitungan menggunakan intrinsic value, harapannya adalah kita dapat apa? Menurunkan risiko ya, dan akhirnya kita juga punya satu benchmark untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal gitu ya, sesuai dengan value perusahaan tersebut dari proyeksi perhitungan yang kita lakukan. Dengan menggunakan metode ini, artinya kita sudah punya satu ukuran tertentu, maka value tersebut adalah pegangan kita. Kita fokus pada value, pada nilai. Dengan demikian, maka pergerakan harian, ya, bandarmologi, dan lain-lain bagi investor yang mengandalkan laporan keuangan menjadi tidak terlalu relevan, ya. Tidak terlalu penting pergerakan hari ini dibuang asing, besok juga asingnya akumulasi lagi. Karena selalu begitu kan mekanismenya. Ya. Hari ini buang, minggu depan akumulasi. Ya begitu terus, karena yang bermain atau yang masuk di dalam pasar saham itu kan jutaan orang gitu ya, dan punya psikologi yang berbeda-beda juga. Oke, slide-nya sampai di sini karena saya mau mengajak kita untuk pindah slide teman-teman. Ya, untuk mempermudah gitu ya teman-teman, kita nggak butuh banyak, kita butuh Google Sheet ya, teman-teman bisa gunakan Google Sheet-nya masing-masing. Lalu saya ajak teman-teman untuk membuka Yahoo Finance. Dan terakhir, internet connection harus bisa terkoneksi ke dalam Google Finance. Jadi sebenarnya kita cuma butuh ini dulu ya, Yahoo Finance dengan Google Sheet. Mari kita mulai gitu ya. Rumus dari Benjamin Graham adalah ini teman-teman ya. V, di mana V itu adalah intrinsic value yang mau kita cari ya. Rumusnya adalah EPS dikali ya, dikali apa? Dikali price earning base-nya dalam kondisi no growth, di mana Benjamin Graham langsung menentukan nilainya ya, di sini 8,5 sebagai benchmark. 8,5-nya ditambah 2 kali G. G adalah growth rate estimasi dalam waktu sekitar 5 tahunan ya. Jadi IPS kali 8,5 plus 2G, 2 kali G dikali lagi 4,4. 4,4 ini apa sih? 4,4 adalah average AAA rate bond ya. Nah, kita bisa menggunakan AA rate bond ini, atau kita juga bisa menggunakan misalkan BI rate bond. Boleh juga ya kita menggunakan rate bondnya dari pemerintah Indonesia. Jadi kita bisa modifikasi dengan rumus ini gitu ya. Karena pada dasarnya rumus ini memberikan variabel-variabel yang bisa dimodifikasi sesuai dengan kondisi dan tafsiran masing-masing investor. Ini penting ya mengenai tafsiran. Oke, sekarang mari kita mulai menghitung dengan rumus yang sudah disediakan oleh Benjamin Graham. Kode saham kita bisa tulis ya. Kenapa di sini saya tuliskan kode saham? Karena kita akan menggunakan Google Finance untuk melakukan query atau permintaan data terhadap kode emiten tersebut. Ya, misalnya kita akan mulai dari IDX BBRI, oke, IDX BBRI. Kita akan mulai melakukan query teman-teman, gampang, teman-teman bisa ikuti, sama dengan Google Finance, enter. Kita akan masukkan ini ya, kolom kode emiten IDX BBRI, koma, kita masukkan nilai IPS-nya. Kita tinggal masukkan saja IPS. Tunggu dia loading.
muncul ya IPS-nya 360 gitu ya. Kita coba samakan, mungkin teman-teman bisa cek, harusnya nilai IPS ini valid ya, karena ini langsung dari Google Finance. Kita coba cek dulu ya, kalau misalkan dengan Yahoo Finance, apakah BBRI itu IPS-nya sama. Kita bisa lihat 360 ya, IPS trailing 12 month-nya 360. Jadi hasil kita query ke Google Finance, nominalnya sama. Nah, berapa PE no growth di sini dari Benjamin Graham, dia put 8,5. Kita bisa tulis apa adanya dulu, 8,5 ya. 8,5 growth rate kita bisa pakai data dari Yahoo Finance. Teman-teman bisa scroll di bagian finansial, kita cari growth rate ya. Ini adalah perhitungan dari analis. Jadi kita pakai saja yang sudah ada perhitungan dari analisnya. Kita coba cari-cari di mana, saya agak lupa. Ini dia growth estimate ya. Growth estimate, pertumbuhannya estimate dalam waktu 5 tahun ke depan 9% ya. Jadi kita masukkan saja 9. Nah, berapa G-nya? Kalau Benjamin Graham 2 ya, 2. Jadi kita coba ikutin dulu 2. Apa adanya dulu ya. Berapa average AAA bond saat ini? Kita misalkan kita ikutin dulu ya. Versinya si Graham dengan menggunakan AAA ya, triple A. Kita coba lihat berapa rate-nya sekarang ini ya. April 2023 itu 4,47 ya. Kita bisa isi juga 4,47. Misalkan kita isi 4,5 ya, 4,5. Kita samain juga boleh ya, 4,45 dengan rumus ini, rumusnya di atas ya. Saya gedein lagi biar teman-teman juga bisa lihat. Agak pecah soalnya ya. Oke teman-teman, kita sudah melengkapi angka-angkanya ya. Jadi sekarang kita tinggal masukkan ke dalam rumus dan kita lihat berapa intrinsic value-nya BBRI dalam kondisi yang cukup optimis ya, karena growth-nya kita isi 2. Kita langsung isi saja. Kita masukkan rumusnya di sini sama dengan IPS. Oke. IPS-nya dikalikan dengan PE no growth ya. PE no growth. PE no growth-nya ditambah dengan growth rate ya, growth rate ditambah 2 kali growth rate. Ini ya. Kali growth rate dikalikan dengan 44. Dikalikan dengan average AAA bond ya. Di sini kita pakai tadi 4,5. Lalu dibagi dengan Y-nya adalah current AAA bond-nya ya, 4,5. Jadi kita akan bagikan dengan nilai AAA current-nya, kita enter, maka kita menemukan bahwa Bank BRI itu intrinsic value-nya 9.550 ya, 9.550. Kita sekarang coba pindah ke slide ini ya, ke slide yang ke kolom yang lain, di mana kita ingin menghitung juga berapa sih untuk gap-nya dengan harga sekarang. Kita panggil lagi ya, sama dengan Google Finance, sahamnya BBRI, variabelnya price 5.200 ya. Apakah hari ini BBRI kenaikannya sampai 2.200? Takutnya data di Google Finance belum update. 5.200 ya teman-teman, per hari ini dibuat 5.200. Intrinsic value-nya adalah ini ya, 9550 ya. Berarti intrinsic value-nya sudah ada. Kita isi saja di sini 9550. Kita pakai rumus saja sama dengan ini. Oke, biar sama. Gap harga. Jadi kita akan hitung gap harganya dari sekarang ini berapa ya. Gap harga berarti sama dengan nilai intrinsik dikurangi harga beli. 4.350 lagi. Jadi harga sekarangnya 5.200, butuh 4.350 untuk mencapai harga intrinsic value-nya gitu ya. Lalu sekarang kita akan isi margin of safety-nya ya. Margin of safety kita akan masukkan rumusnya. Rumusnya adalah kita akan menghitung berapa jarak dari harga sekarang ke intrinsic value ya. Jadi ini rumusnya dari harga
intrinsic value dikurangi dengan harga sekarang dibagi dengan harga sekarang, lalu kita kalikan 100% untuk mendapatkan percentage-nya ya. Jadi kita ketemu bahwa margin of safety-nya adalah 84% lagi. Jadi kalau teman-teman beli BRI sekarang di harga 5.200, masih ada margin of safety sampai 84% untuk dia capai di angka 9.550. Jadi ini kesannya sangat optimis sekali ya, bahwa BRI itu masih panjang sekali nih kayaknya ya. Karena sekarang masih di 5.000 dan berdasarkan rumus ini sampainya di 9.500. Tapi hal yang perlu kita perhatikan adalah bahwa variabel-variabel ini bisa kita modifikasi sesuai dengan kondisinya. Ini penting teman-teman ya. Jadi kita bisa memodifikasi sesuai dengan kondisi market saat ini. Dimana kalau kita menghitung growth-nya 2 kali, rasanya terlalu agresif ya, terlalu ekspektasinya tinggi banget gitu ya. Jadi kita bisa menurunkan dengan cara apa? Dengan cara mengurangi multiplier-nya. Jangan 2, misalnya let's say 1 ya. Apa yang terjadi kalau BBRI kita put nilai 1? 6.300. Jadi ini masih masuk akal ya. Jadi 6.300 buat saya BBRI masih target yang sangat masuk akal. Jadi kalau kita mau coba menurunkan ekspektasi kita ya, di sedikit nggak terlalu agresif gitu ya, kita mendapatkan harga BBRI nilai intrinsic value-nya lebih masuk akal sebagai target BBRI. Jadi kalau sekarang ini BBRI diperdagangkan di 5.200, gap harganya hanya 21% lagi ya, margin of safety-nya 21% lagi. Kita punya rumus di sini actionnya. Actionnya adalah kita akan beli saham yang margin of safety-nya saya taruh 50%. Oke, di bawah 50% actionnya jangan. Jadi ini biar lebih mudah sebenarnya kita bisa buat juga Google Sheet lebih komplit. Tapi kurang lebih dengan cara seperti ini kita bisa tahu gitu ya bahwa oke, setelah dimodifikasi harga BBRI lebih masuk akal, tetapi saya belum punya sahamnya, potensi keuntungannya sekitar 20%. Menurut saya terlalu kecil, saya mending cari saham yang lainnya. Jadi kita bisa mengambil keputusan sederhana seperti ini teman-teman. Kita coba pindah ke saham yang lain ya. Teman-teman mau saham apa? Properti lagi banyak yang nanya. Kita coba ketik BSDE ya. BSDE itu intrinsic value-nya 2000 ya, dan menurut saya ini masuk akal karena kita growth rate-nya hanya 1. Jadi kalau sekarang harga BSDE 1120, teman-teman masih dapat MOS 82% ya, cukup wow ya, 82%. Banyak orang yang mungkin ngerasa properti sudah naik nih, sudah jalan, padahal menurut saya sebenarnya kenaikan 15, 20, 30% itu belum terlalu naik ya, masih belum bisa dibilang ketinggalan. Jadi menurut saya sih kenaikan properti saat ini masih sangat-sangat sedikit gitu ya, karena memang perusahaan-perusahaan properti yang bagus punya nilai intrinsik juga cukup bagus ya. Kita coba pindah ke Pakuwon Jati. Ya, Pakuwon Jati 640, MOS-nya dikit ya. Jadi kalau berdasarkan di sini dibilang jangan. Apalagi misalnya Ciputra ya, Ciputra deh. Ciputra beli ya karena intrinsic value-nya di 1.700. Saham yang lain misalnya apa ya? Adaro juga banyak yang nanya nih, Adaro ya. Nah, di Adaro kita menemukan hal-hal yang menurut saya kurang tepat gitu ya. Kenapa? Karena di saham-saham cyclical seperti batubara, rumus ini tidak memperhitungkan masa siklusnya gitu ya. Sehingga ketika ketemu IPS-nya sedemikian besar, IPS-nya hanya nggak sampai 3 kali dari harganya, maka intrinsic value-nya menjadi sangat optimis ya. Jadi menurut saya rumus Benjamin Graham ini ketika digunakan di saham-saham cyclical saat ini harganya sangat-sangat optimis dan nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Apapun bisa terjadi di market, cuma saya menilai ini sangat sulit ya mencapai harga itu ya. Ini ada harus saja 20.000 ya. Kita coba saham yang lain ya, PTBA. PTBA 17.000 ya. Jadi kalau kita masukin saham yang cyclical batubara, hasilnya sangat-sangat wow nilainya karena memang IPS-nya sedang besar. Bahkan di TMG sampai 275.000 ya, jauh banget, masih 5 kali bigger lagi dari harga sekarang. Jadi kita bisa main-main di sini teman-teman dengan rumus ini. Itu dia teman-teman, kita sudah main-main tadi ya dengan rumusnya. Teman-teman harapan juga bisa ikutin, sangat sederhana jadi gampang. Beberapa catatan yang perlu kita perhatikan adalah bahwa dalam menghitung rumus ini ya, ada variabel-variabel yang bisa kita
adjust lagi. Contoh apa? Contoh tadi kita baru bermain-main dengan variabel growth-nya. Dari 2 kita ganti menjadi 1. Kita juga bisa ganti PI-nya misalkan dari 8,5 ya versinya Benjamin Graham menjadi 7 misalnya. Jadi kita bisa menggunakan pergantian-pergantian variabel seperti itu. Kita juga misalkan mau ganti jadi BI atau Indonesia Governance Bond, boleh juga ya kita menggunakan variabel-variabel lain. Yang penting rumus dasarnya tidak berubah. Tadi juga kita sudah tes di emiten cyclical, agak-agak tricky ya karena dia tidak memperhitungkan siklus, memang EPS-nya besar-besar, akhirnya sangat optimis ya. Dan menurut saya setiap metode penghitungan valuasi itu selalu punya keunggulan dan kelemahannya masing-masing, dan kita mesti smart dalam artian kita kombinasikan lah ya, jangan terlalu saya maunya ini saja gitu ya. Saya lebih suka compare dengan valuasi yang lain, baik kuantitatif maupun kualitatif. Jadi kita pakai juga metode valuasi yang lain. Kenapa? Karena nggak ada metode valuasi yang sempurna, teman-teman. Tadi kita udah cek sebentar ya, bahwa ketika metode valuasi Benjamin Graham ini kita pakai di emiten cyclical, harganya sangat-sangat jauh gitu ya. Dan kalau kita ikutin, ya apapun bisa terjadi di market, tapi jaraknya yang terlalu jauh, kita jadi bingung juga ya, karena si rumus ini hanya memperhitungkan EPS latestnya saja gitu ya. Kalau misalkan di compare ke berapa tahun terakhir, mungkin hasilnya akan berbeda. Jadi dengan kita menghitung nilai intrinsik, teman-teman, kita dapat menurunkan risiko di pasar saham. Tadi ya kita sudah main-main rumus sederhana bahwa ada perhitungannya, ada harga saat ini, ada proyeksinya di harga berapa nilai intrinsic value itu, dan berapa persen selisihnya atau margin of safety-nya. Dengan itu kita berharap kita dapat menurunkan risiko, dan tentunya tidak ada yang dapat menjamin keberhasilan dari sebuah perhitungan valuasi. Tetap bergantung dari kedisiplinan teman-teman dan kesabaran kita dalam menunggu dan memberi kesempatan bisnis tersebut menjalankan dan perform terhadap bisnisnya. Sampai di sini dulu teman-teman ya video kita kali ini, semoga berguna terutama buat teman-teman yang masih bingung menghitung nilai intrinsik. Dan ini nilai intrinsik ala Benjamin Graham. Sampai ketemu di next video. God bless you guys. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. God bless you guys. Bye-bye.